Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport dan mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, khususnya yang sudah mungkin mampir di sini atau selalu mengikuti atau selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman semuanya ya, tanpa kecuali dimanapun Anda berada, yang udah lama, yang baru bergabung, yang sekedar lewat, yang mampir, debt collector, korban pinjol, terserah. Yang penting Anda masuk ke sini. Terima kasih banyak telah hadir. Hari ini yang mau saya bahas adalah tentang proses hukum oleh pinjol legal ya menjelang akhir tahun, yang selalu ditakutkan oleh para debitur, terutama bagi mereka yang mendapatkan chat via WhatsApp ataupun email atau SMS ya. Ini teman-teman itu ketika sudah melihat nuansa hukum itu sudah langsung stres tanpa peduli dengan pencernaan per kalimat masing-masing atau seperti apa sih pola mereka dalam menyebutkan konsep hukumnya, jalur hukumnya. Anda tidak peduli gitu loh. Yang paling parahnya itu adalah buta gitu loh, tidak tahu arahnya kemana. Saya mau bahas hari ini, jangan kaget melihat judul atau dari cover luar, tapi simain video ini sampai habis biar Anda paham. Kalau Anda melihat cover luar, udah jelas covernya akan gregetan dan akan menimbulkan rasa takut yang luar biasa ketika Anda melihat video ini hanya sebatas melihat sampul luarnya saja ya. Dan kita beri kesempatan juga buat teman-teman semuanya yang mau berlangganan di channel ini, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, dan yang belum mensupport silahkan disupport. Buat teman-teman yang sudah mau mensupport dan mendukung. Mana tadi ya, ini dia. Jadi proses ke jalur hukum yang selalu ditakutkan oleh teman-teman ketika Anda menerima WhatsApp atau email dari pinjol legal menurut versi teman-teman semuanya. Hari tadi saya mendapatkan bermacam-macam email dan bermacam-macam asumsi yang lahir dari teman-teman. Ada yang bilangin dari pinjol ini, ada yang bilang dari pinjol ini, dan screenshotnya itu dikirim kepada saya melalui email. Ya, dan saya perhatikan di situ memang ada disematkan bahwa kita akan diproses ke jalur hukum pidana. Ya, kan itu yang teman-teman cemaskan. Atau Anda yang akan diproses ke jalur hukum perdata sesuai dengan one prestasi. Ya, Anda masih ingat nggak video yang saya update kemarin hari apa ya? Hari Kamis, hari Rabu. Hari Rabu saya mengupdate debt collector dilarang melakukan 3 hal. Pertama, mengintimidasi, kedua, meneror, ketiga, menakut-nakuti ya, atau melakukan ancaman baik secara fisik maupun verbal ya. Dan sekarang kita menemukan hal itu terjadi. Debt collector melakukan ancaman akan memproses Anda ke jalur pidana. Saya tidak bahas tentang jalur hukumnya karena saya sudah berulang kali menjelaskan pada teman-teman semuanya, jalur hukum yang disebutkan oleh debt collector itu hanyalah bagian dari sebuah aksi penagihan. Ya, bukan fakta yang terjadi. Ya, padahal kenyataannya itu masih aman-aman aja dan tidak ada pinjol yang mengarahkan Anda ke jalur hukum baik pidana maupun perdata. Itu hanya dilontarkan oleh para oknum debt collector dan oknum-oknum dari pinjolnya sendiri. Ya, makanya saya tidak begitu menanggapi ketika Anda ngirim email kepada saya, "Bang, ini saya mau dituntut nih ke jalur pidana oleh pinjol ini. Saya mau dituntut nih ke jalur perdata oleh pinjol ini." Tapi saya lihat email yang Anda kirimkan dengan bukti screenshot yang ada itu buta. Kenapa buta? Tidak jelas arahnya kemana dan tidak jelas dilakukan oleh aplikasi apa. Ya, ngapain kita harus takut? Walaupun bertepatan di saat itu, hari itu, jam itu, Anda gagal di salah satu aplikasi pinjol legal.
Ya, makanya saya selalu bilang kan, di beberapa video saya sampaikan gini buat teman-teman. Anda yang diancam oleh pinjol legal akan diproses ke jalur hukum, tolong dipastikan nama aplikasinya mereka sebutkan di dalam ancaman itu. Kalau tidak ada nama aplikasinya, tidak usah dikirim kepada saya. Ngapain Anda bertanya-tanya, Bang ini solusinya gimana Bang? Solusinya tinggal tenangkan diri Anda aja, karena ancaman itu bukan buat Anda. Ada nama saya Bang di aplikasi pinjaman online. Iya, semuanya pinjaman online. Ada 3.000 lebih pinjol legal, pinjol ilegal, itu adalah pinjaman online. Ada 102 pinjol legal, itu adalah pinjaman online. Dan ada lagi segi fintechnya, itu adalah pinjaman online. Pinjaman online mana yang Anda maksud? Jadi kita itu harus pertegas diri kita. Kita boleh aja nih takut, cemas, ya memang sifat manusia hanya hal itu gitu. Cuman di balik rasa takut dan kecemasan kita juga harus tahu nih, fakta ini benar atau tidak. Sementara yang terjadi ini adalah ancaman buta yang gak jelas nama aplikasinya, terkadang juga tidak menyebutkan nama Anda di situ. Kayak mana kita hanya sebatas berasumsi, ya. Debt collector pinjol ini pintar-pintar sekarang, pinjol-pinjol legal itu. Apalagi setelah terbit aturan dari OJK, kata OJK kalau kedapatan debt collectornya melakukan 3 larangan yang diterbitkan oleh OJK, OJK akan mensurati, mengingatkan, bahkan sampai mencabut izinnya. Ya, makanya praktek di lapangan tidak ada satu pinjol legal pun yang berani menyebutkan nama aplikasinya ketika dia meneror dan melakukan ancaman kepada Anda. Kan saya bilangin sama Anda, kalau memang Anda ingin memproses pinjol legal ini, pancing mereka untuk menyebutkan nama aplikasinya. Ya, baik itu via telepon, via WhatsApp, via email. Kalau tidak, Anda nggak usah gubris hal itu. Ya, kayak mana kita mau melaporkannya nanti? Ya, OJK tidak akan percaya. Ya, sedangkan sudah jelas-jelas ada nama aplikasinya, OJK masih tidak percaya, apalagi tidak ada sama sekali nama aplikasi tersebut. Itu susahnya ya buat teman-teman semuanya, terutama yang mengirim email ke saya. Ya, nggak perlu takut. Habis itu lagi, ya, Anda harus mengumpulkan bukti-bukti yang valid gitu loh. Bukti yang valid itu ketika terjadi telepon, tolong direkam biar kita jelas, karena debt collector itu akan terjadi 2 versi. Versi yang jahatnya satu, versi yang SOP-nya satu. Ya, dia akan datang berbarengan dengan nomor yang berbeda. Nanti giliran kita melapor, pihak aplikasi bisa berdalih bahwa mereka melakukan penagihan sesuai dengan SOP yang ada. Ya, contoh kalau via WhatsApp kami ada logo kami sendiri. WhatsApp kami ini. Kalau di luar dari ini, itu bukan kami. Itu mereka berdalih. Makanya pentingnya kita merekam suara ketika ada yang nelpon Anda. Walaupun Anda tidak ada uang saat ini. Ya, biar kita bisa report nih, mumpung lagi hangat-hangatnya peraturan dari OJK 3 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector. Ya, dan intinya kesimpulannya kan saya sudah sering tuh membuat video tentang jalur hukum yang disampaikan oleh pinjol. Anda yang akan diproses ke jalur hukum itu semuanya tidak ada, hanyalah skenario dari penagihan. Ya, tujuan dari debt collector itu kayak mana mengganggu ketenangan pikiran dan hati Anda. Ketika pikiran dan hati Anda terganggu, tanpa pikir panjang Anda akan melakukan praktek gali lubang tutup lubang. Tanpa pikir panjang Anda akan mencarikan talangan dana kemanapun. Tanpa pikir panjang Anda akan membuang uang Anda dengan iming-imingan memperpanjang limit kredit Anda supaya data tidak disebar. Macam-macam gitu loh. Yang penting dia yang diserang itu paling utama adalah pikiran dan hati Anda. Makanya normalkan, jangan asal kita nampung sudah jumpa dengan wah ini ancaman ini, terus kita anggap ancaman itu ancaman yang benar. Nggak bisa. Tadi ada yang email saya dari siapa tadi ya, ini ada hukum pidana ini. Selamat pagi Bang, pagi ini saya mendapatkan pesan seperti ini, saya telat bayar di aplikasi K dan aplikasi E minggu. Apakah itu benar ada hukum pidana jika telat? Di sini mereka tidak menyebutkan sama sekali nama aplikasinya, kayak mana saya bisa percaya di sini bahwa itu dilakukan gitu. Sulit. Lain hal kalau mereka benar-benar menyebutkan nama aplikasinya kayak seperti ini. Saya munculkan ya di sebelah saya ya. Ini contohnya saja. Ini, Assalamualaikum Bang, saya baru aja dapat SMS seperti ini.
Yang kenal manusia atas nama dengan nomor ini punya hutang di 360 kredit, namun tidak dibayar, diduga kabur dari hutang. Kamu suruh bayar hutangnya sekarang, jelas ya. Dan di sini juga dikirimin bukti screenshotnya, Anda boleh lihat di sebelah saya. Itu dengan lantang mereka menyebutkan namanya adalah 360 kredit. Sekarang saya minta kepada OJK, bagaimana dengan hal ini? Apakah ancaman yang seperti ini yang dilakukan oleh 360 kredit bisa kita maklumin atau kayak mana? Atau sudah mengacu ke 3 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector sesuai dengan postingan OJK di Instagram ya. OJK silahkan dilihat di sebelah saya. Nanti saya akan share di Instagram dan saya akan tag @OJK Indonesia. Bagaimana nanti tanggapannya? Apakah ini layak disebut melanggar 3 larangan yang disampaikan OJK kemarin, atau ini dimasukkan dalam kategori wajar? Saya juga masih belajar yang 3 larangan versi OJK ini seperti apa sebenarnya. Ya, ini jelas. Nanti saya akan share itu. Dan teman-teman yang lainnya, saya harap juga seperti itu. Kalau misalnya Anda diancam, ditekan ke jalur hukum, akan diproses ke jalur hukum, baik pidana maupun perdata. Saya harap dengan bukti yang valid, Anda kirimkan buktinya kepada saya melalui email medibroni091@gmail.com. Ya, dan saya tunggu nanti bukti-buktinya. Kalau tidak menyebutkan nama aplikasi, Anda nggak perlu kirim ke saya, dan Anda juga nggak perlu takut, karena itu akan sasarannya untuk ke semua orang yang terjebak di aplikasi itu. Ya, yang baru bergabung, yang mau berlangganan di channel ini, silahkan klik gabung yang ada di bawah nama channel Solusi Hutang MB. Ya, yang belum mensupport silahkan disupport. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.